밖에 이 자리를 떠지름지부터 Cause we're on a joyride Thought to say speed it up 지금 기분 so high Driving so fast 나를 지나게 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya Wan Ramadhani kelas 11 PJKT 2. Di sini saya akan membahas bab 9 yaitu port security. Nah, di sini kita akan membuat topologinya terlebih dahulu. Kita tambahkan satu switch, lalu 4 server. Nah, kemudian kita tambahkan satu PC di bawahnya, kemudian kita tambahkan satu PC lagi, lalu kita bisa atur terlebih dahulu. Kemudian untuk yang PC1 ini kita ubah namanya menjadi client, lalu yang PC2 kita ubah menjadi hacker. Lalu kita sambungkan terlebih dahulu dari switch kemudian ke server 1, lalu server 2, server 3, lalu server 4, kemudian yang PC client. Kemudian saya akan menjelaskan cara kerja dari port security. Misalkan di sini itu PC itu terhubung ke seluruh device kecuali yang PC hacker ini. Mereka terhubung melalui port. Misalnya si hacker itu mau menghack port ini, terus misalnya hacker itu akan mengirimkan paket. Nah, maka paketnya itu tidak akan dikirim karena nanti portnya itu akan diblokir oleh port security. Nah, di port security itu ada yang namanya security violation. Untuk violationnya kita akan mempelajari yang shutdown terlebih dahulu. Kemudian kita pasang IP di server 1. Di sini kita menggunakan IP 192.168.50.1. Kemudian ini bisa kita copy, lalu kita pasang di server 2. Lalu untuk PC client kita isikan 5. Kemudian yang hacker kita isikan titik 6. Dan kemudian kita akan coba kirim paket dari server 1 ke server 2. Nah, ini hasilnya sudah successful. Kemudian kita coba kirim paket dari yang server 3 ke PC client. Nah, ini juga successful. Terus untuk konfigurasi port security-nya kita akan lakukan di switch. Ini kita masuk ke privilege, lalu config. Nah, untuk range-nya itu berarti dari FA0/1 sampai FA0/4. Di sini kita ketikkan interface FA, interface range FA0/1 sampai 4. Untuk konfigurasi yang security kita bisa masuk ke mode akses terlebih dahulu. Ini kita ketikkan switchport mode akses, kemudian kita exit, lalu kita konfigurasi yaitu yang mengarah ke server 3. Jadi untuk konfigurasinya itu dia menggunakan yang 0/3. Ini kita ketikkan interface FA 0/3. Di sini kita ketikkan switchport port min security. Lalu di sini kita ketikkan lagi switchport port min security MAC min address. Untuk MAC addressnya kita bisa buka yang server 3. Kemudian kita ke bagian config, lalu ke bagian yang fast ethernet LAN. Ini kita bisa copy, lalu kita tempel. Ini kita bisa klik paste, lalu enter. Kemudian kita ketikkan juga, terus kita ketikkan switchport min security maksimum 1. Kemudian ketikkan switchport port security violation shutdown. Jadi fungsi dari violation
shutdown itu ketika ada MAC address lain, MAC address yang ini tuh interface-nya akan dimatikan. Lalu kita akan coba pengujian. Misalnya di sini kita kirim dari server 3 ke switch, ke klien. Di sini akan successful ya teman. Nah, terus kita akan ganti kabelnya. Kabelnya kita ganti menjadi ke arah yang PC hacker. Terus kita kirim paket dari hacker ke klien. Nah, di sini hasilnya akan fail karena dia untuk portnya itu sudah dimatikan. Terus kita coba hapus dulu portnya yang mengarah ke hacker. Terus kita pasangkan lagi ke server 3. Kita konfigurasikan lagi. Ini tadi portnya itu mati karena dihubungkan ke hacker yang bukan MAC address-nya. Lalu kita bisa nyalakan lagi. Untuk menyalakannya kalian bisa ketikkan shutdown, lalu no shutdown. Nah, terus kita coba kirim paket dari server 3 ke PC klien. Maka hasilnya akan successful. Nah, selanjutnya kita itu akan membahas tentang MAC address DB. Nah, jadi di konfigurasi tadi saat kita mau memasukkan MAC address, kita cek dulu MAC address-nya di server 3, lalu di copy, kemudian paste ke konfigurasinya. Tetapi dengan MAC address kita itu tidak perlu melakukan hal itu. Cara kerjanya itu berarti si switch ini akan mendeteksi port pertama yang terhubung ke interface. Kita langsung saja konfigurasikan. Kita masuk dulu ke interface FA0/3, lalu ketikkan switch port strip security, address TP. Ini typo, ini kita tambahkan strip. Terus kita bisa ketikkan do show port min security interface FA0/3. Nah, di sini untuk MAC address-nya itu sudah masuk. Selanjutnya kita akan membahas tentang violation. Kita bisa ketikkan terlebih dahulu switch port min security violation spasi tanda tanya. Jadi di sini itu akan muncul 3, yaitu yang pertama protect, restrict, dan shutdown. Untuk protect dan restrict itu sebenarnya sama, yaitu memblokir paket. Sedangkan yang shutdown itu berarti dia mematikan portnya. Jadi kalau misalnya protect dan restrict itu walaupun portnya tetap nyala, tidak dimatikan, tapi dia itu tidak bisa mengirim paket karena paketnya diblokir oleh shutdown. Jadi kalau yang shutdown itu dari portnya itu sudah diblokir. Nah, terus kita akan konfigurasikan yang sticky di server 2. Ini kita exit terlebih dahulu, lalu kita cek ini mengarah ke FA berapa. Ini menggunakan FA0/2 ya teman. Kita bisa ketikkan interface FA0/2. Ini kita bisa ketikkan switch port min security, MAC address, MAC min address, sticky. Lalu ini kita ketikkan maksimum 1. Lalu violation shutdown. Nah, terus kita coba kirim paket dari yang server 2 ke PC klien. Nah, ini hasilnya sudah successful. Terus kita hapus portnya yang server 2, lalu kita sambungkan ke yang PC hacker. Lalu kita coba kirim paket dari PC hacker ke klien. Media fail, yaitu yang tandanya itu portnya diblokir.
kita bisa pasangkan lagi ke server 2 karena ini portnya dimatikan, kita bisa nyalakan lagi. Untuk perintahnya kita ketik exit terlebih dahulu, lalu interface FA0/2, lalu ketik shutdown, kemudian mau shutdown. Terus kita coba lihat, kita bisa percepat, lalu kita bisa kirim paket dari server 2 ke klien. Nah, ini hasilnya successful. Tadi saya menjelaskan tentang violation yang protect dan juga yang restrict. Kalau tadi yang shutdown itu kita sudah konfigurasi. Sekarang saya akan konfigurasi dulu yang protect. Di sini kita bisa ketikkan dulu switch port violation port switch port main security violation datanya. Maaf, ini typo, switch port. Lalu kita bisa ketikkan usual port main security, ini interface FA0/3. Nah, di sini kita cek dulu yang server 3. Untuk security violation-nya itu 0. Jadi misalnya dari hacker ke klien itu untuk security violation-nya itu tetap 0 saat kirim paket. Terus kalau misalnya yang restrict dibikin security violation-nya ketika ada MAC address selain MAC address dari server 3, kirim paket itu akan terhitung. Misalnya ini hasilnya akan menjadi 1 atau berapa, sesuai dengan berapa kali si hacker itu kirim paket. Nah, sekarang kita bisa konfigurasikan untuk yang violation protect. Ini kita exit terlebih dahulu. Ini saya akan menggunakan yang server 1, berarti ini menggunakan yang interface FA0/1. Saya ketikkan interface FA0/1, kemudian ketikkan switch port mode akses, lalu switch port main security, lalu switch port main security, kemudian MAC main address, sticky, lalu ketikkan maksimum 1, lalu ketikkan lagi yang violation button. Terus kita coba kirim paket dari yang server 1 ke klien. Nah, ini hasilnya successful. Kita akan hapus kabelnya, kemudian hubungkan ke yang hacker. Terus kita coba kirim paket dari hacker ke klien, maka hasilnya akan fail karena untuk paket itu berarti diblokir, tetapi untuk portnya itu tetap nyala. Ini kita coba klik new saja, lalu kita hapus yang hacker ini, lalu kita hubungkan lagi ke server 1. Terus kita coba kirim paket lagi dari server 1 ke klien. Nah, ini kita bisa percepat terlebih dahulu agar warna hijau. Lalu kita coba kirim paket lagi, hasilnya akan successful. Terus kita akan coba konfigurasi yang restrict. Kita menggunakan yang server 4, yaitu FA0/4. Ini kita bisa exit, lalu masuk interface FA0/4. Untuk yang server 4 itu FA-nya 0/5. Lalu ketikkan switch port mode akses, lalu switch port main security, lalu switch port per security, MAC main address, sticky, lalu port security maksimum 1, lalu violation restrict.
Terus kita coba cek dengan show port min security interface FA0/5. Nah, di sini untuk security violation code-nya itu masih 0. Terus kita coba kirim paket terlebih dahulu dari server 4 ke klien. Nah, sudah successful. Terus kita coba nyala aja. Lalu kita putuskan lagi kabelnya, lalu hubungkan ke yang hacker. Terus kita bisa kirim paket dari hacker ke klien. Ini hasilnya fail. Terus kita bisa cek. Di sini kita bisa masuk ke privilege, kemudian config. Lalu ketikkan view show port min security interface FA0/5. Di sini untuk security violation code-nya itu 1, karena tadi kita itu baru 1 kali kirim paket ke klien. Terus untuk history pengiriman paketnya itu yang gagal tertulis di yang security violation code yang 1 ini. Jadi untuk yang gagal itu hasilnya ini ya teman. Sekian pembahasan web 9 kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.